Halo, selamat beraktivitas untuk teman-teman subscriber dan teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu, tetap terbaik dan luar biasa. Kembali lagi bersama saya di channelnya Pengasional Official. Di video hari ini saya ingin menjelaskan yaitu perbedaan pengerjaan sebuah senapan angin sistem CNC dan semi CNC yang kemarin itu banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia. Nah, di video hari ini saya tidak akan membahas produk ya, fokus akan membahas sistem pengerjaan sebuah senapan angin CNC dan semi CNC, perbedaannya ada di mana dan nanti keunggulannya masing-masing ini ada di mana. Kita akan kupas tuntas di video kali ini dan pastinya ya jangan di-skip, jangan dipotong videonya karena nanti ada poin-poin yang saya sampaikan ke teman-teman sobat hunter supaya tidak ada miskomunikasi. Oh ya, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang sistem pengerjaan sebuah senapan angin yaitu manual atau tradisional. Kalau teman-teman pernah dengar artikel atau mungkin pernah baca sebuah website yang membahas tentang sebuah senapan angin, kalau di era-era 80-an atau tahun 90-an itu untuk pengerjaan sebuah senapan angin masih menggunakan sistem manual atau tradisional. Nah, walaupun sistem manual dan tradisional itu sudah didukung dengan pengerjaannya menggunakan mesin. Nah, cuman kalau untuk pengoperasiannya, jadi mesin itu alat bantunya saja. Cuman kalau untuk pengoperasiannya itu harus menggunakan tenaga manusia. Jadi mulai mengukur, mulai pengoperasiannya, pengerjaan dan sebagainya itu masih ada bantuan tenaga manusianya sehingga nanti itu menjadi faktor penentu dari hasil finishing akhirnya. Kalau SDM-nya kurang mumpuni atau mungkin kesalahan ketika pengerjaan dan sebagainya, itu untuk resiko kesalahan tinggi ya, sehingga nanti untuk finishingnya juga berpengaruh. Nah, beda juga nanti kalau sistem pengerjaannya full CNC dan CNC, nanti untuk endingnya atau sebuah senapan angin rilisannya itu berbeda. Kalau pengerjaannya dari dikelompokkan dari 3 tadi, yang manual, yang semi CNC, hingga yang full CNC. Nah, tapi kalau sekarang itu jarang sekali ya saya menjumpai yang pengerjaannya menggunakan sistem manual, full manual ya, bukan ada alat bantu CNC ya, itu jarang sekali. Tapi ada juga yang masih menerapkan sistem seperti itu hingga saat ini untuk sistem pengerjaan sebuah senapan angin. Walaupun sekarang teknologi canggih, ada beberapa yang masih menerapkan itu sehingga ini menjadi ciri khas sendiri sebuah senapan angin tersebut ya dengan hasil pengerjaan menggunakan mesin manual atau sistem tradisional ya biasa orang menyebutnya, tapi untuk kualitasnya, performa tidak kalah dengan sebuah senapan angin yang era-era sekarang yang dominan rata-rata menggunakan pengerjaan semi CNC ataupun yang full CNC. Jadi oke, yang pertama itu ya, tadi sudah saya jelaskan. Intinya gampangnya adalah untuk pengerjaan yang pertama ini yang menggunakan mesin manual atau yang tradisional itu untuk pengerjaannya jadi mulai pembuatan laras, mulai pengerjaan pembuatan tabung hingga chamber dan lain sebagainya itu menggunakan mesin. Cuman untuk pengoperasiannya menggunakan atau otaknya itu tenaga manusia. Jadi yang ngukur, yang mengoperasikan dan sebagainya itu manusia, masih manusia sehingga nanti untuk faktor apa ya? Kerusakan dan sebagainya itu tergantung yang pengoperasiannya, yang mengoperasikan maksudnya. Yang mengoperasikan itu menjadi faktor penentu nanti hasil senapan angin seperti apa ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman melihat ada perbedaan senapan angin ini kok harganya standar, kok murah, ada yang mahal, padahal satu rilisan atau satu model, ya dilihat dulu sistem pengerjaannya seperti apa. Kalau yang manual atau yang tradisional memang cenderung harganya relatif terjangkau kalau dibandingkan dengan pengerjaan menggunakan mesin semi CNC atau yang full CNC. Oke? Jelas ya? Dari sini sudah, kita lanjut ke poin yang kedua. Untuk yang poin kedua ini kita bahas adalah di semi CNC. Nah, untuk CNC, kalau teman-teman belum pernah sama sekali dengar, CNC itu lebih gampangnya adalah sebuah sistem di mana itu seperti alat
untuk mengerjakan sebuah sesuatu terbuat dari bahan logam, terbuat dari bahan kayu dan sebagainya, ini kalau menurut pendapat saya pribadi ya, itu kalau dikerjakan menggunakan mesin CNC, itu tinggal disetting aja pakai komputer, semuanya sudah beres. Sudah dia jalan sendiri. Nah, teknologinya semakin canggih untuk era-era sekarang. Nah, itu diterapkan juga di sistem pengerjaan sebuah senapan angin. Nah, yang semi CNC ini itu hampir sama dengan sistem tradisional atau yang sistem manual seperti yang saya jelaskan di poin pertama. Cuman bedanya, kalau semi CNC ini ada beberapa bagian saja yang sudah menggunakan mesin komputer atau mesin CNC. Contohnya seperti ini. Di Panasonic Official ada sebuah senapan angin ya. Senapan angin yang apa ya? Oke lah, anggap aja sebuah senapan angin. Di Panasonic Official itu saya pernah menyebutkan, oh ya ini yang semi CNC. Oke, kita akan bahas dulu ya. Nah, di Panasonic Official itu ada sistem semi CNC, pengerjaan sebuah senapan angin di mana ada beberapa bagian yang masih menggunakan pengerjaannya. Ya, bagian ini senapan angin itu ada bagian laras, ada tabung, ada mounting chamber, ya mounting mounting teleskop, ada chamber, popor dan lain sebagainya, hingga pernak-pernik di dalamnya itu masih ada beberapa bagian yang sistem pengerjaannya menggunakan tenaga manusia atau sistem tradisional dicampur atau dioplos ya lebih gampangnya dengan menggunakan sistem CNC. Yang pertama, di senapan angin jenis ini bagian larasnya itu masih menggunakan pengerjaan tenaga manusia atau lebih tepatnya pengerjaan manual tradisional, sehingga untuk mesin bubutnya, untuk menyenai dan sebagainya, mengukur, memotong dan sebagainya itu masih menggunakan tenaga manusia. Di bagian tertentu saja dia sudah menggunakan mesin CNC. Contohnya ada di bagian chamber. Nah, untuk bagian chambernya ini sudah rata-rata ya saya jumpa itu menggunakan mesin CNC, sehingga untuk pengerjaannya itu rapi dan sudah menggunakan teknologi komputer. Jadi komputer disetting ya, tinggal pasang bahan mentah logamnya, bahan dural mentah, tinggal diproses dan nanti hasilnya ya seperti ini, chambernya full seperti ini. Jadi lebih cepat dan lebih praktis. Nah, untuk senapan angin ini nanti dirangkai sedemikian rupa sehingga yang disebut dengan semi CNC itu gabungan sebuah pengerjaan senapan angin, ya apapun senapan anginnya, PCP, gejuk dan sebagainya, itu menjadikan sebutannya semi CNC, yaitu sudah dikerjakan menggunakan mesin berteknologi tinggi atau komputer, dioplos dengan pengerjaan sistem manual atau sistem tradisional. Nah, akhirnya terciptalah sebuah senapan angin dengan sebutan semi CNC. Oke, dari poin yang kedua ini jelas. Ini menurut saya pribadi saya ya. Kalau teman-teman nanti kurang setuju atau dirasa apa yang saya sampaikan di sini kurang tepat dan sebagainya, teman-teman boleh menuliskan kritik dan saran, bisa mencela juga nggak apa-apa, bisa menyalahkan atau mungkin memberikan masukan-masukan yang dirasa saya salah menyampaikan informasi di video hari ini, boleh silahkan. Karena di sini sifatnya saya berdasarkan pengalaman pribadi saya bercerita tentang sistem pengerjaan sebuah senapan angin yang sudah di awal tadi saya sebutkan, yaitu sistemnya tradisional atau manual, yang kedua semi CNC, yang terakhir kita akan bahas nanti yaitu full CNC. Oke, yang poin kedua sudah jelas, kita lanjut ke poin yang terakhir. Nah, untuk yang poin terakhir di sini adalah full CNC. Nah, untuk yang full CNC ini sudah saya singgung di awal juga, yaitu semua rangkaian sebuah senapan angin untuk proses pengerjaannya, pembuatan atau pengerjaan chamber, pengerjaan popor, pengerjaan tabung, laras dan sebagainya itu hampir dominan semuanya menggunakan sistem CNC atau teknologi komputer, sehingga minim banget atau bahkan tidak sama sekali tenaga manusia itu dibutuhkan. Cuman operator saja setting pakai komputer, jalan semua, akhirnya membentuk laras, tabung, terus cincin laras, terus chamber dan sebagainya, hingga pernak-pernik yang kecil-kecil ini semuanya menggunakan mesin CNC. Nah, akhirnya jadilah senapan angin dengan sebutan full CNC. Semua pengerjaan sebuah senapan angin menggunakan mesin komputer, yaitu bahkan untuk tenaga manusia, operator settingnya untuk manual itu sama sekali tidak ada. Jadi itu. Nah, kalau perbedaannya ada di mana dari 3 poin yang saya sampaikan di video ini, sistem manual atau sistem tradisional, semi CNC dan
full CNC itu menjadi 3 poin yang dimana hasil finishingnya nanti akan berbeda. Walaupun teman-teman nanti kalau dilihat dari secara seksama di sekilas itu tidak tampak sedetail mungkin. Cuman kalau teman-teman perhatikan dari sistem pengerjaan 3 ini pasti ada perbedaan dari bagian-bagian tertentu. Dan nanti bisa teman-teman kesibukan sendiri ya. Kalau menurut pribadi saya itu untuk 3 sistem ini yang masih diterapkan di Indonesia. Saya kurang tahu kalau produk dari luar ya. Kalau produk dari Panasonic Official yang sering saya sebutkan di awal yaitu sebuah senapan angin yang rata-rata di sini menggunakan semi CNC, full CNC, bahkan untuk tradisional sama sekali itu sudah saya share juga di beberapa video sebelumnya. Sehingga nanti teman-teman ada beberapa pertimbangan kalau pengen belanja sebuah senapan angin mungkin bisa dikonsultasikan dulu dengan kami kalau itu memang produk dari kami. Kalau produk dari luar teman-teman bisa konsultasi dengan penjualnya. Minimal tahu dulu produknya seperti apa. Kalau memang benar-benar oke dan teman-teman berminat bisa langsung diorder. Oke? Itu kalau menurut dari sudut pandang saya pribadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman untuk berpengaruhnya ada di mana dari sebuah sistem pengerjaan senapan angin manual, tradisional, semi CNC ataupun yang full CNC itu berpengaruh pada yang pertama segi tampilan luar. Yang kedua dari presisi finishing hasil akhir dari sebuah senapan angin itu yang membedakan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah dari segi harga. Karena kenapa? Setiap pengerjaan itu yang full CNC kalau dibandingkan dengan yang manual atau yang tradisional harganya juga jauh berbeda. Sehingga nanti teman-teman juga bisa membedakan atau bisa teman-teman bandingkan sendiri kira-kira ya dari senapan angin sistem pengerjaannya manual atau standar atau yang tradisional kalau dibandingkan dengan yang semi CNC atau yang full CNC itu teman-teman bisa memberikan masukan sendiri masing-masing. Soalnya kalau dari menurut sudut pandang pribadi saya yang membedakan dari senapan angin sistem pengerjaan senapan angin itu yang manual atau yang tradisional, semi CNC atau yang full CNC cuma 3 itu saja. Yang pertama dari tampilan, yang kedua dari finishing, dari tingkat keakuratan pengerjaan, kerapian dan sebagainya, yang ketiga dari segi harga. Itu saja. Jadi teman-teman nanti silahkan apa yang saya sampaikan di video kali ini berdasarkan fakta atau pengalaman saya pribadi, juga saya dukung dengan beberapa artikel atau website yang membahas tentang pengerjaan sebuah senapan angin. Yang saya kumpulkan, yang saya sampaikan di video hari ini tanpa ada yang saya kurangi, tanpa ada yang saya tambahin. Jadi teman-teman boleh menuliskan kritik dan sarannya di kolom komentar tentang pembahasan di video hari ini. Oke, teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, mungkin video kali ini cukup sekian ya, yaitu pembahasan tentang perbedaan semi CNC dan CNC, yaitu sistem pengerjaan sebuah senapan angin, di mana ada beberapa perbedaan dari segi kualitas pengerjaan, finishing, dan sebagainya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal video hingga akhir video. Ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang dirasa apa yang saya jelaskan di video kali ini kurang jelas atau teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, tenang saja, saya siap melayani di jam kerja, telepon WhatsApp, video call, dan sebagainya. Nanti kami siap akan membantu menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter kalau ada kesusahan, kalau ada dirasa kurang paham tentang senapan angin dan sebagainya, kita sharing, kita diskusi, santai saja. Soalnya saya juga bukannya ahli di bidang senapan angin, saya hanya memberikan informasi saja berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau nanti saya tidak pernah menjumpai kendala atau saya belum tahu jawabannya, saya nanti nggak segan-segan untuk minta bantuan ke teman-teman Sobat Hunter yang sudah profesional. Oke, kita saling berbagi, kita saling belajar, yang pastinya tetap satu hobi ya. Dan oke, itu aja informasinya. Jangan lupa juga sekali lagi like, share, subscribe-nya. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye. Thank you.